Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita mampu, kuat, sehat melaksanakan ibadah puasa sampailah di hari yang kedua ini. Maka di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, semoga menguatkan iman kita, lebih menguatkan lagi keislaman kita menuju manusia diri kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju diri kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di sore hari ini, di hari Ramadan, hari yang kedua dalam melaksanakan ibadah puasa, kita akan merenung, membahas, membicarakan tentang alamul gaib, alam yang gaib. Kenapa kita harus melakukan ibadah puasa? Dan kenapa kita harus melakukan malam ibadah sholat sunat taraweh? Begitu pula banyak tadarus qiraatul Quran, memberikan sedekah, berbuat baik, amar ma'ruf, nahi mungkar. Pada dasarnya adalah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempercayai dengan alam gaib. Kenapa kita mempercayai dengan alam gaib? Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada alam gaib. Iman kepada alam yang gaib merupakan dasar dari rukun keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman seseorang tidak akan sempurna, keislaman seseorang pun tidak akan sempurna kalau dia tidak iman kepada alam yang gaib. Bagaimana kita iman kepada alam yang gaib? Kenapa kita harus iman kepada alam yang gaib? Jawaban ini nanti kita akan bahas. Sebelum kita menjawab kenapa kita harus iman kepada yang gaib, terlebih dahulu mari kita merenung, berpikir dan melihat zaman sekarang yang disebut dengan zaman modernisasi. Kita lihat ke Amerika, bagaimana negara yang maju, pesat, tetapi di balik kepesatan negara Amerika yang sangat maju, banyak yang broken. Broken secara individu, putus asa, dan mereka tidak terkendali dalam kehidupannya. Begitu pula di negara-negara Eropa, negara-negara Barat, yang dia mengatakan dia adalah hebat dengan kepribadiannya, maju dengan kepribadiannya, pesat dengan pemikirannya, tetapi di balik kesemuaannya, di sana terjadi kehancuran. Hilang yang namanya kemanusiaan dan persaudaraan. Bahkan di Barat dan Eropa, banyak mereka yang putus asa. Lari ke Asia,
Yang kita kenal sekarang ini pesat dengan majunya negara Jepang, Korea, yang sungguh sangat kita kagumi dengan kemajuannya. Di dalam kemajuannya banyak di Jepang, di Korea Selatan, dan negara-negara maju. Di Cina mereka broken home, putus asa. Bahkan di Amerika ada namanya perkampungan zombie. Di Belanda setiap hari terjadi putus asa bunuh diri. Di Korea, di Jepang terdapat hutan yang untuk bunuh diri. Kenapa? Berarti di balik kemajuannya negara-negara yang kita anggap maju, terdapat kehancuran secara individu, kehancuran secara spiritual, dan hidup tidak punya tujuan serta tidak punya harapan. Hidup hanya sebatas hidup, berpikir hanya sebatas kemajuan, tapi ujungnya adalah kehancuran. Bagaimana sekarang ini kita lihat terjadinya peredaran narkoba yang tidak pernah kenal memikir itu adalah siapa, dari mulai kalangan bawah sampai kepada kalangan atas. Begitu pula di negara-negara maju yang konon katanya modern, yang sungguh sangat luar biasa, tetapi yang ada adalah kehancuran, hancur dan sehancur-hancurnya. Tentu kita seorang muslim yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang ini sedang melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa negara-negara maju yang katanya hebat, yang katanya modern, yang kita kagumi dengan kemajuannya, tetapi mereka putus asa, bunuh diri, zombie, masuk ke dalam hutan untuk menuju kepada kematian, dan mereka hidup tidak punya harapan. Hidup tidak pernah punya tujuan. Dasarnya karena mereka tidak iman kepada alam gaib. Berarti kita iman kepada alam gaib ini bukan hanya sebatas dasar iman kepada yang gaib, tetapi di dalamnya iman kepada yang gaib ini merupakan dasar yang sungguh sangat banyak kemaslahatannya dalam kehidupan umat manusia. Kan ada yang pernah berkata, ngapain katanya iman kepada yang gaib? Orang lu sendiri aja belum pernah katanya mengalami dan merasakan kepada yang gaib, gitu kan? Ngapain katanya iman kepada yang gaib? Ngapain percaya kepada yang belum pernah terjadi? Katanya, kalaulah ada orang yang mengatakan saya adalah saya, diri saya adalah diri saya, pemikiran saya adalah pemikiran saya, keputusan saya adalah keputusan saya, tidak pernah iman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaib illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Qul, katakanlah, la ya'lamu ma fis samawati wal ard, tidak diketahui apa yang dalam langit dan bumi, al-gaib yang gaib, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan yang gaib bukan urusan manusia. Memang betul manusia tidak pernah merasakan bagaimana melihat secara nyata yang gaib, tapi jawaban yang gaib hanyalah mutlak jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, sehingga tidak merasa kapan yub'atsun, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selaku muslim yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sesekali kita mengingkari dalam diri kita, pemikiran kita, kepribadian kita. Justru manusia akan terbentuk
kepribadian seseorang akan terbentuk, wujud manusia akan terbentuk, kemaslahatan pun akan terbentuk kalaulah manusia iman kepada alam yang gaib. Bagaimana kalau seandainya manusia tidak iman kepada yang gaib? Nah, ini permasalahan dasarnya. Kalaulah manusia tidak beriman kepada alam yang gaib, yang pertama, manusia akan merasa dirinya sebagai Tuhan. Nah, inilah repotnya kalau sudah manusia dirinya merasa Tuhan. Berbagai macam bentuk, berbagai macam perasaan. Kalaulah manusia dirinya merasa Tuhan, mungkin dia punya jabatan. Karena seseorang ini tidak iman kepada yang gaib, maka dirinya akan merasa sebagai Tuhan. Bagaimana terjadinya kepada Fir'aun? Fir'aun merasa gagah, merasa kuat, sehingga dirinya merasa sebagai Tuhan. Kalaulah sudah dirinya merasa sebagai Tuhan, dia membangun menggunakan akal, tidak pernah menggunakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dirinya memimpin semaunya, seenaknya, gimana kata pribadinya. Nah, ini banyak sekali pemimpin-pemimpin warisan dari Fir'aun di abad modern ini. Di saat memimpin, hilang kepada iman yang gaib, yang adalah emosional, sehingga dirinya adalah merasa Tuhan. Kalaulah dirinya merasa Tuhan, ya embat, sikat, yang penting mantap. Kan begitu. Jadi polisi, dia gunakan kekuasaan kekuatannya, hukum semena-mena, karena tidak iman kepada yang gaib. Jadi pimpinan dari wali kota, gubernur sampai menteri-menteri, cuma ingat zaman dulu sebelum dia diangkat jadi pemimpin. Selebihnya sekarpe dewek, semaunya sendiri karena tidak iman kepada yang gaib. Begitu pula di kalangan masyarakat, orang kaya merasa kaya. Bagaimana tidak iman kepada yang gaib? Kita lihat dengan kisahnya Sa'labah. Begitu pula orang-orang yang terdahulu kita yang dia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan yang sangat berlimpah, lupa. Kenapa? Tidak iman kepada yang gaib. Secara kepribadian, banyak orang yang merasa dirinya cantik. Banyak orang merasa dirinya gagah. Atau banyak orang yang merasa kurang cantik, kurang gagah. Nah, di saat seseorang merasa cantik, buka auratnya, lihatkan, pamerkan. Kenapa? Tidak iman kepada yang gaib. Imannya kepada dirinya. Dirinya dia merasa cantik sebagai Tuhan. Begitu pula orang yang merasa tidak cantik, tidak merasa gagah. Tidak merasa cantik, tidak merasa gagah, operasi hidung dimancungin. Operasi ya badan ditambal sulam. Itu dasarnya karena tidak iman kepada yang gaib. Hidup keterbatasan diakhiri dengan putus asa, ujungnya adalah bunuh diri. Kenapa? Karena tidak iman kepada yang berarti betapa pentingnya di dalam kehidupan kita untuk iman kepada yang gaib. Nah, kita seorang muslim yang kita masuk dengan melaksanakan ibadah puasa, tujuannya apa? Agar kita berpikir. Kita berpikir. Na'tabir. Sesudahnya kita berpikir,
maka kita akan merenungkan di dalam kehidupan. Iman kepada yang gaib bukan hanya sebatas keimanan. Iman yang gaib bukan hanya sebatas perintah. Iman yang gaib bukan hanya sebatas kita ucapan rukun dalam keimanan. Tetapi sebaliknya, Islam kita, iman kita, ketakwaan kita tidak akan sempurna kalau kita tidak iman yang gaib. Bahkan di dalam Al-Quran, sepertiga di dalam Al-Quran menceritakan di dalamnya adalah tentang cerita yang gaib. Sekitar 155 ayat menyebut kalimat akhirat, di dalamnya adalah kita iman kepada yang gaib. Maka betapa pentingnya di dalam kehidupan kita ini untuk iman kepada yang gaib. Maka kalaulah kita iman kepada yang gaib, maka sempurnalah dalam hidup kita. Apa dasar kepada iman yang gaib? Tentu sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ayyu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wabil qadri khairihi wa syarrihi. Di dalam kalimat-kalimat yang telah disampaikan tadi ini, yang telah kita ucapkan tadi ini, dan yang sudah kita hafal dari semenjak kecil, pada dasarnya adalah mengimani kepada yang gaib. Jamaah hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah seseorang sudah mengimani dan mendepankan imannya kepada yang gaib, dalam bentuk yang sudah kami sampaikan, bentuk-bentuk keiman kepada yang gaib, maka seseorang yang iman kepada yang gaib akan terbentuk yang pertama, wujudul haya ba'dal maut. Kenapa kita harus iman kepada yang gaib? Cukup kita hidup di alam dunia seperti orang lain. Betul, orang lain mereka hidup dengan sungguh sangat luar biasa, modern dengan modernisasinya, tetapi secara kepribadian tidak terbentuk, dan yang ada adalah keserakahan dan putus asa. Orang yang iman kepada alam yang gaib, wujudul haya ba'dal maut, akan adanya kehidupan sesudahnya kematian. Nah, inilah hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita iman kepada alam yang gaib? Wujudul hayah ba'dal maut. Kita sadar semua umat manusia ini, apa dan bagaimana, apapun kedudukannya dan bagaimanapun posisinya, kita dari anak menuju remaja, remaja menuju dewasa, dewasa ujungnya kita tua, tua berakhir dengan kematian. Bukankah setiap umat manusia itu akan berakhir dengan kematian? Walaupun kita ini seorang muslim, ada mereka yang memiliki kepercayaan-kepercayaan yang katanya mereka itu sama akan dibangkitkan, akan dihidupkan sesudahnya kematian. Begitu pula kita orang muslim yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati bukan hanya sebatas mati. Mati hanyalah al-maut, kematian, dan kematian ini hanya sebatas merasakan. Manusia akan merasakan kematian, dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Sesudahnya manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, maka akan menerima hisab umat manusia. Sesudahnya hisab umat manusia, akan ditempatkan kedudukannya umat manusia, surga atau neraka di kehidupan yang terakhir. Wujudul haya ba'dal maut. Akan adanya kehidupan sesudahnya kematian. Jadi kenapa kita melaksanakan ibadah sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus zakat? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita berbuat baik kepada orang lain. Melakukan dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya,
wujudul haya ba'dal maut. Akan ada kehidupan sesudahnya kita merasakan kematian. Manusia dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan kematian dan mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di alam akhirat. Hidup di alam akhirat adalah hidup selama-lamanya yang tidak akan merasakan kematian sesudahnya kita mati. Kehidupan alam dunia merupakan bagtatan, hanya seketika. Mungkin pula kita sebutkan kehidupan alam dunia adalah ghabdul basar, sekejap mata. Kehidupan dunia adalah satu renungan dan hayalan yang belum tercapai. Dalam hayalan kita sudah ada dalam kematian. Kehidupan dunia yang merupakan keletihan dalam diri kita. Tapi umat manusia terkadang lupa dengan kehidupan dunia ini. Kenapa? Lebih mendepankan kehidupan dunia daripada kehidupan yang terakhir. Wujudul haya ba'dal maut. Kehidupan dunia yang sementara dan manusia yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidup selama-lamanya adalah di hari akhir, kehidupan yang akhir yang dinamakan adalah alam akhirat. Silakan pilih alam akhirat, surga atau pula neraka. Itu semua kebijakan kepribadinya manusia. Surga silahkan masuk surga, neraka silahkan masuk neraka, tapi tiketnya ada di alam dunia. Alam dunia sekarang ini itu kunci untuk kita nanti masuk tiket surga atau pula neraka. Jadi kita yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingin menjadi hamba Allah sehingga menjadi bertakwa, kenapa? Kita harus melaksanakan ibadah puasa. Oh, ternyata ibadah puasa itu untuk menyadarkan diri. Apa dasar kesadarannya? Wujudul haya ba'dal maut. Akan ada kehidupan sesudahnya kita ini merasakan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus iman kepada yang gaib? Akan terbentuknya adalah insaniyah, kemanusiaan. Kenapa akan terbentuknya kemanusiaan? Bukankah kita ini sudah jadi manusia? Betul, kita ini manusia. Manusia secara jasadiah, tapi amalia, fikriyah, kesemuaannya, ruhiyah diri kita, belum tentu bahwa kita ini adalah manusia. Siapa manusia? Manusia yang menjunjung tinggi di antara satu sama lain, yang menghormati di antara satu sama lain, yang memiliki keadilan, yang memiliki peradaban, memuliakan di antara satu sama lain, terjadinya kita mencegah, mengharamkan di antara satu sama lain, menghormati antara satu sama lain. Itulah sebetulnya wujud dari manusia. Sejarah mencatat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Sesudahnya diciptakan Adam, beranaklah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, terjadilah pertumpahan darah manusia. Bagaimana kita lanjut dari nabi ke nabi, yang mana umat manusia dari nabi ke nabi, Allah hancurkan umatnya, kaumnya, karena manusia itu selalu ada dalam keserakahan. Kita lihat bagaimana perang dunia pertama, begitu pulang perang dunia kedua, hilang rasa kemanusiaan, hilang rasa keadilan, dan yang lebih parah, di antara satu sama lain tidak menghormati sebagai manusia. Kita lihat sekarang ini bagaimana hancurnya peradaban manusia.
Bagaimana di antara satu sama lain saling membuka aib. Bagaimana kita lihat di kota-kota besar perempuan lebih senang telanjang buka baju daripada menutupi aurat. Bahkan lebih parah lagi, manusia dia bangga kalau sudah menghancurkan derajat manusia orang lain. Terkadang salah dianggap benar, benar dianggap salah, bahkan tidak nampak antara salah dan benar. Hilang. Kenapa? Karena tidak pernah iman kepada yang gaib. Kita lihat sekarang ini di negara-negara Eropa, di negara-negara besar, negara-negara baju. Betul, mereka modern, tetapi kemanusiaannya hilang. Hidup individualisme, hanya mementingkan diri sendiri. Hukum terjadi hukum rimba. Hukum terjadi hukum kekuatan. Siapa menang, dia hebat. Siapa menang, dia berkuasa. Hilang derajat kemanusiaan. Iman kepada yang gaib menjadikan umat manusia, maka dia menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana kaum muslimin ditutupi auratnya dengan menggunakan jilbab? Subhanallah. Bagaimana di antara satu sama lain saling hormat menghormati. Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita tahu ini halal dan ini haram, ini boleh, ini tidak. Subhanallah. Bagaimana pula kita melihat di antara sahabat-sahabat kita, kerabat kita, kita menghormati kepada yang lain, menjunjung tinggi martabat yang lain. Kesemuaan apa yang kita sadari, yang kita lakukan, yang kita hayati, yang datangnya dari kolbu kita menghormati untuk satu sama lain, terjadinya kehidupan kemanusiaan di antara satu sama lain. Dasarnya adalah kita karena iman kepada alam yang gaib. Bagaimana iman kepada yang gaib? Sodako mendapatkan pahala, berbuat baik mendapatkan penghormatan, nanti mendapatkan pahala. Pahala ini untuk diri kita sendiri, dan pahala ini nanti kita dibawa ke alam akhirat. Akhiratnya nanti kita masuk ke dalam surga. Iman kepada yang gaib. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, jalbul masalih lil haya. Iman kepada yang gaib akan membawa kemaslahatan dalam kehidupan. Hidup terhormat, hidup tenang, hidup merasa dihargai, semuanya ada dalam kebaikan, aman, nyaman, tentrem, adem, ayem, karena kita iman kepada yang gaib. Dan yang terakhir, tujuan utama kita iman kepada yang gaib adalah al-ihtiram. Kita mendapatkan penghormatan, kita dimuliakan di antara satu sama lain. Betapa pentingnya keimanan kita kepada yang gaib, dan iman seseorang, Islam seseorang, ketakwaan seseorang tidak akan sempurna kalau mengabaikan iman kepada yang gaib. Iman yang gaib merupakan dasar utama di dalam kehidupan kita yang beriman kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa ini kita diberikan kekuatan dan dapat iktibar di dalam kehidupan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.